Prospek menghindar. Pada saat Anda ingin follow up customer, follow up calon klien Anda, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba menghindar, atau mungkin di follow up tidak balas, di chat tidak respons, di telepon tidak diangkat. Apakah Anda pernah mengalami pada saat Anda memfollow up prospek, calon klien, calon customer, pada saat awal mungkin TikToknya bagus, lama-lama makin jarang dan akhirnya menghindar dan juga akhirnya hilang. Di video ini saya akan bahas kepada Anda bagaimana cara memfollow up supaya Anda bisa follow up dengan lebih punya strategis, ya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu dan Anda bisa komen di bawah. Jangan lupa Anda subscribe dan like dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Kalau prospek menghindar, artinya adalah bahwa kenapa mereka menghindar? Kalau Anda jadi customer, Anda di follow up sama orang sales. Gimana Pak? Jadinya gimana Pak? Oke, mau yang ambil yang mana Pak? Ini kebetulan tinggal satu lagi Pak. Kapan lagi Pak? Kalau Anda di follow up dengan cara demikian, kira-kira Anda gimana? Mungkin nggak dibales, atau mungkin nanti dulu, atau mungkin Anda ya pending aja, atau nggak dibaca sama sekali. Kenapa? Karena Anda nggak mau di follow up kayak begitu. Jadi takut dipaksa atau takut dibujuk. Jadi saya nggak mau dipaksa begitu. Satu. Kedua, saya tidak lihat ada satu value, ada satu nilai tambah dari apa yang Anda berikan kepada saya. Memang sih udah dijelasin produknya, memang sudah dijelaskan speknya, tapi saya masih melihat belum ada satu value. Value itu memang setiap customer beda-beda ya. Taunya dari mana? Waktu saat kita ngobrol, waktu saat kita jelaskan. Nah, makanya begini, khususnya orang sales ataupun Anda yang misalnya business owner yang ketemu dengan customer, pada saat kita jelaskan produk kita, perusahaan kita, segala macam, jangan hanya fokus jelaskan. Coba lihat customernya, apa yang dia value, apa yang paling dia interest banget, itu kita mesti gali. Karena kalau dia tidak lihat value-nya, itu dia tidak suka dengan follow up seperti itu. Contohnya begini, pada saat saya presentasi, saya melihat waktu dia cerita, ya saya begini, pokoknya tuh saya begini. Berapa kali dia ulang kata-kata itu. Saya tuh coach, pokoknya orangnya detail itu diucapkan terus. Berarti value buat orang itu adalah bukan produknya, tapi detailnya itu. Jadi artinya apa detail? Artinya pada saat kita follow up, kita pun jangan cuma tanya, gimana Pak? Jadi apa enggak? Detail, Pak. Bapak saat ini mungkin sedang sibuk atau apa? Pak, saya ada beberapa artikel saya kirimkan kepada Bapak. Artikel nomor 2 dan nomor 3 itu sangat-sangat penting, bisa berikan Bapak satu mungkin arahan ya, satu manfaat buat Bapak, dan di situ ada insight tertentu Bapak bisa baca. Khususnya di artikel 2 dan 3. Nah, detail. Itu value buat dia. Atau dia bilang ini, perusahaan saya tuh pokoknya semuanya kita maunya semua serba cepet, satset, cepet, gercep. Berarti itu value buat dia. Nah, itu maksudnya value. Jadi kalau kita tahu mungkin satu kata aja, tapi dia ulang-ulang, itu salah satu contoh ya, bukan setiap kali begitu ya. Tapi maksudnya kita bisa tahu ini orang tuh ngomong begini tuh ada maksud apa value-nya. Nah, itu yang penting. Saya tuh setiap kali sering banget saya dikecewakan. Kenapa sering dikecewakannya? Mungkin pernah dibohongin, atau mungkin ada banyak yang janji-janji palsu dan sebagainya. Dia punya trauma. Jadi dia pengen untuk transaksi berikutnya, dia ada satu kejelasan, ada garansi. Kalau ada misalnya minimalisir kerugian atau minimalisir kegagalan, kesalahan, itu yang dia butuh. Nah, kita percuma jelasin sana sini kalau tidak kena value. Makanya waktu di follow up nggak mau. Oke. Ketiga, takut ditanya dan dia kagak bisa jawab. Iya. Nanti orangnya mungkin sabar, tenang, ya mungkin harus dipertimbangkan dulu. Jadi dia mesti pikir. Nah, mungkin pada saat dia ketemu Anda, dia lagi sangat pengen interest waktu itu tanya. Tapi mungkin dia punya prioritas lain dan dia tidak merasa itu yang urgent. Makanya dia mungkin tidak follow up lagi, atau mungkin belum tanya lagi kepada atasannya atau kepada siapapun itu. Makanya dia belum bisa jawab. Nah, Anda follow up-nya mungkin terlalu cepat, mungkin karena dia masih belum bisa ada jawaban apa-apa. Dan semakin Anda, gimana Pak? Semakin dia males. Ya, karena mungkin dia, kalau bayangkan Anda satu bisnis ya, dia di satu perusahaan, dia mesti tanya layer 1, layer 2, layer 3, atasan 1, 2, 3. Itu lama. Dan bahkan dia ngomong sama atasannya takut. Jadi dia boro-boro mau nyampein pesan yang dia udah ketemu Anda, kesama layer 1 aja belum bisa ngomong. Berarti gimana? Nah, nanti kita bahas gimana caranya. Jadi dia berikutnya, sales terlalu agresif. Nah, ini terlalu semangat. Wah, bukan hanya terlalu semangat, mungkin kita hanya ngandalin dia.
Cuma satu-satunya orang ini yang jadi harapan kita. Jadi maka tidak ada customer lain, maka dia terus dikejar. Lama-lama orang males lah gitu ya, terlalu dipaksa-paksa begitu. Nah ini, jadi kita harus tahu dari sisinya kenapa prospek itu menghindari Anda. Nah pertanyaannya, salah nggak kalau prospek menghindari Anda? Tidak salah ya, namanya kita wajar. Sometimes juga kita tidak langsung bales, sometimes juga kita tidak langsung respons kan gitu. Kita punya waktu untuk pikirin, kita punya waktu untuk mungkin pertimbangkan. Ya tunggu saja, sabar. Cuman langkahnya kita jangan sampai membuat orang annoy, membuat orang terganggu. Tapi kalau follow up dengan cara yang tepat, tentunya tidak akan mengganggu mereka, justru akan membantu mereka. Nah, ini ada beberapa cara untuk bagaimana kita bisa follow up dengan lebih fokus dan lebih strategis. Dan saya juga memberikan satu konsultasi khusus ya, konsultasi layanan, konsultasi sales ya. Ini difokuskan untuk Anda yang memang mau benar-benar menggali lagi potensi Anda, atau Anda saat ini punya tim sales tapi Anda nggak tahu tuh tim salesnya mesti diapain. Anda bisa ngobrol dengan tim saya, Anda bisa klik link di bawah. Di situ Anda bisa cari ya di 1000.com, Anda bisa cari di situ, klik cari ya, search konsultasi sales. Nah, di situ Anda bisa cari di situ, dan nanti tim saya akan bantu Anda untuk memberikan advice bagaimana kondisi tim Anda dan apa yang harusnya bisa dilakukan. 1000.com adalah layanan freelance dengan berbagai macam jenis jasa freelance. Anda bisa cari di sana layanan jasa untuk bikin website, bikin branding, bikin logo, bikin desain, bikin macam-macam ya. Ada urusan untuk legal, bahkan banyak konsultasi-konsultasi bisnis, keuangan, ya pajak dan sebagainya ada di sana. Dan juga ada konsultasi sales. Dan Anda bisa klik 1000.com untuk bisa cari tahu apa saja jasa-jasa yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda, untuk perkembangan Anda sendiri. So, Anda bisa klik link 1000.com untuk supaya Anda bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa bekerja sama dengan freelancer-freelancer yang ada di 1000.com ya. Jadi begini, saya kasih tahu dulu konteksnya kepada Anda. Waktu kita follow up kepada customer, ingat, kita jangan di posisi kita harus jadi si customer ya. Kalau kita jadi customer, dia belum bisa jawab, dia belum bisa reply Anda, dia belum bisa kasih respons. Kenapa? Mungkin dia ada beberapa pertimbangan. Mungkin mesti tanya ini, tanya itu. Itu yang dia perlu pertimbangan. Zaman sekarang itu customer nggak bisa langsung bikin keputusan. Memang ada beberapa bisnis yang bisa, tapi kebanyakan customer tuh pasti banding-banding. Anda begitu nggak kalau jadi customer? Pasti kan banding-banding sana, banding sini, tanya sana, tanya sini, tanya referensi, lihat reviewnya, dan sebagainya kan. Untuk memutuskan satu produk aja mungkin butuh waktu. Nah, maka waktu kita follow up, jangan menagih. Jangan kesannya, Pak, kapan Pak? Pak, kita bisa kirimkan invoice kapan Pak? Pak, kita bisa ini kirimkan barang kapan Pak? Itu kan dari persepsinya saya, POV-nya saya sebagai sales. Tapi kita tidak melihat dari sudut pandangnya si customer. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya customer, mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang banyak kerjaan, mungkin dia banyak hal-hal yang dia mungkin harus pikirin dulu. Ya coach, tapi kalau kita nungguin customer dulu, kapan ordernya? Tunggu dulu, ada caranya ya. Oke, cara follow up yang lebih benar begini. Waktu kita follow up, ya, kita tuh follow up-nya adalah kita bantu customer kita, ya, untuk memastikan kita bantu, Pak. Saya rasa nih kemungkinan Bapak mungkin belum pernah tahu produk kita, atau mungkin ada beberapa hal yang Bapak masih belum jelas. Pak, ini saya bantu ya Pak ya, ini ada beberapa insight, ada video tutorial, ini ada demonya, ini Bapak bisa lihat juga, ini ada katalognya Pak ya. Mungkin Bapak speknya masih belum jelas, ini Pak saya kasih video Pak, ini Pak barangnya saya bikin demonya Pak, supaya Bapak jelas. Oh, oke, makasih ya. Jadi saya bantu dia untuk bikin keputusan. Jadi sometimes untuk bikin keputusan itu perlu pertimbangan sana-sini, perlu artikel yang memang insight-nya bagus, perlu data, perlu mungkin satu demo, dan sebagainya, perlu membuat customer lebih mudah untuk bikin keputusan. Daripada cuma ini Pak, katalognya Pak, ini Pak, gambarnya Pak, ini Pak, speknya Pak. Ya semua sales juga kayak gitu. Ya kalau kita punya rumah gitu, kita jual rumah, kita fokusin sampai detail nih Pak, lihat nih lantainya Pak, tuh Pak nih, pakai marble-nya nih Pak, sampai detail banget. Ini buat customer tuh solusi. Oh iya, jadi waktu saya beli barang itu saya tidak beli sesuatu atau kucing dalam karung. Makanya waktu kita jelaskan, waktu kita follow up-nya bukan Pak, kapan Pak, ini Pak, mumpung tinggal satu lagi Pak, ayo Pak, booking video dulu Pak sekarang Pak. No, Pak,
Bapak saya tahu pasti Bapak banyak pertimbangan, mungkin juga Bapak lihat beberapa rumah lain Pak, tapi untuk bisa bantu Bapak, saya kasih beberapa insight ya Pak ya. Ini saya juga bantu Bapak untuk meresearch lagi rumah-rumah yang model seperti itu dengan harga yang begitu, lokasinya mirip-mirip. Ini Bapak saya kasih rekomendasinya. Nah, dari situ nanti Bapak bisa compare ya, plus minusnya gimana. Kalau ada apa-apa bisa tanya saya. Oh, terima kasih. Saya dapat info lagi, saya dapat satu masukan lagi. Itu buat saya lebih mudah. Jadi follow up untuk bantu dia bikin keputusan. Follow up 2. Jadi balik lagi, saya bukan jadi saya harus jadi customer. Kalau saya jadi customer, sometimes saya lagi banyak pikiran, lagi banyak konflik, lagi banyak segala macam di benak saya. Saya butuh waktu break. Saya tidak mau terus dibombardir dengan sales. Nah, jadi orang sales harus tahu ada break time. Waktu kita kasih, mungkin pertemuan pertama, kita kasih waktu dia lah. Mungkin 1 minggu, 2 minggu. Tapi kan kalau saya dikejar target, iya. Kan saya pernah kasih tahu di video sebelumnya tentang SW, SN. Some will, someone is waiting, so what? Next. Berikutnya. Jadi harus terus dan jangan nungguin ke satu. Kalau nungguin satu ya kapan bisa capai target? Ya betul. Makanya jangan nunggu satu. Makanya kita terus tabur benih. Kalau Anda tabur benih seperti petani, bibitin dulu ya, kasih bibit yang benar, disiramin, kasih pupuk. Mungkin beberapa bulan kemudian panennya akan kita bisa tuai. Jadi kita mesti menabur dulu. Kalau Anda nggak pernah nabur, kapan Anda mau nuai aja nggak mungkin bisa dong. Tabur terus, tabur. Maksudnya tabur apa? Anda datengin dulu prospek edukasi. Anda mungkin bikin konten di sosial media, bikin edukasi. Mungkin tabur. Lama-lama orang melihat, oh iya, bagus juga ya. Nah, mungkin dari situ Anda nanti beberapa bulan kemudian ada hasil penuaian. Ya. Nah, jadi break time, kasih mereka waktu untuk pikir, untuk mungkin diskusi, untuk mungkin segala macam pertimbangan, betul. Tapi Anda juga mesti punya satu common sense bahwa break time ini memang setiap customer beda-beda. Ya, di pengalaman saya biasanya kasih jeda untuk break time sekitar ya paling lama 2 minggu lah. Ya, dari pertemuan pertama masih hot, lalu di situ saya endingnya Pak, kemungkinan nanti kita akan ketemu lagi. Jadi waktu saat pertemuan pertama saya sudah seeding, saya sudah tabur benih istilahnya ya. Istilahnya saya plan a seed gitu kan. Bapak nanti next time mungkin 2-3 minggu saya akan ngobrol lagi ya Pak, oke ya. Boleh. Oke. 2 minggu lagi ketemu lagi. Itu kita dari waktu pertemuan pertama kita langsung kasih. Kapan kita mau kasih break time-nya sama dia? Ya kalau di chat gimana? Sama juga kalau di chat. Oke Pak, mungkin kita 2-3 hari saya follow up lagi Pak. Oke ya. Untuk kasih tahu bagaimana untuk bantu Bapak ya. 2-3 hari saya follow up. Oke ya. Oke. Itu berarti break time-nya 2-3 hari. Jadi Anda di pertemuan pertama atau di mungkin waktu chat pertama kali ya, itu langsung kasih tahu closing-nya gimana. Break time-nya berapa lama? Itu maksudnya break time. Ya. Nah, pada saat kita break time, waktu kita akan follow up berikutnya, kita kasih tahu Pak, kabar baik Pak, ada kabar gembira Pak, yang kemarin Bapak yang lihat itu Pak, itu ternyata harganya yang tadi Bapak lihat, ternyata kita ada diskon Pak, ada potongan Pak, lumayan Pak, potongan 2 juta. Oh iya, itu kabar baik Pak. Just in case Bapak mau datang, silakan datang ke toko kita Pak, tapi ini nggak lama-lama Pak, sih kabar baik doang buat Bapak ya, in case Bapak mau, lumayan. Atau kita tanya bisnisnya, jangan cuma fokus kepada kita, fokus pada dia Pak, gimana Pak, so far bisnisnya Pak lancar Pak, kemarin Bapak cerita, iya ini, oh tanya aja, ya. Terus sudah gitu kita bisa tanya Pak, by the way Bapak tuh kemarin waktu itu saya belum jelas, Bapak tuh produknya apa ya Pak ya, Bapak tuh jasanya gimana ya, mungkin saya bisa minta sedikit profile, siapa tuh ada klien saya bisa saya refer. Oh, boleh. Jadi kita tanya bisnisnya, bukan cuma basa-basi. Orang tahu kalau ketemu Anda basa-basi sama beneran tulus bantu tuh tahu banget. Kalau basa-basi ya gimana bisnisnya Pak? Jalan, oke bagus Pak. Gimana semua sehat-sehat Pak? Ya itu sih basa-basi doang. Ya kelihatan orang yang basa-basi sama yang Anda tulus untuk bantuin orang itu. Nah, ketulusan itulah yang membuat customer akan merasa nyaman ngobrol dengan Anda. Jadi waktu tanya bisnis bukan hanya cuma basa-basi, bukan chit-chat biasa, tapi beneran tulus. Gerakan bersama, oh ya Pak, saya tuh rencananya pengen bikin Pak, ya siapa tahu kita bisa ada satu sinergi bersama. Saya dan perusahaan itu kita lagi pengen bikin satu gerakan untuk menyumbang ke masyarakat yang kurang mampu. Nah kalau Bapak mau involve dalam gerakan ini, kita sama-sama bisa kerjasama Pak. Jadi ada gerakan bersama. Nah itu juga bisa membuat satu customer yang oke, tadinya mungkin dia pikir Anda cuma mau jualin ke saya, tapi dengan ada gerakan bersama, siapa tahu kita bisa align Pak. Nah jadi ada satu follow up yang bagus untuk dia, bagus untuk kita, dan bagus untuk masyarakat. Ya, follow up ketiga adalah kita bisa pikirkan gini, apa yang spesial buat dia, yang hanya dia yang merasa spesial, nggak orang lain. Karena gini, setiap orang itu pasti punya satu hal yang dia rasa itu bener-bener yang saya paling suka banget, something special for them. I don't know what.
For me, something special kalau saya bisa ketemu sama orang yang berdampak besar. Bukan orang besar, tapi orang itu punya influence besar terhadap komunitas, terhadap masyarakat, terhadap di mungkin lingkungan gereja atau lingkungan, ya mungkin lingkungan bisnis, lingkungan olahraga. Pokoknya orang itu adalah orang yang menginfluence. Buat saya itu value banget kalau saya bisa ketemu dengan orang-orang itu. Tidak perlu orang yang harus kaya raya luar biasa, tapi orang itu berdampak. Bisa jadi orang itu adalah cuma ya pemuka agama di satu wilayah tertentu, tapi di situ dia berdampak, bikin masjid bareng, dia bikin masyarakatnya semua bisa ada gerakan yang positif, keamanannya segala macam diatur. Nah, saya seneng banget kalau bisa ketemu sama orang-orang yang punya dampak seperti itu. Buat saya itu value, karena saya orangnya suka belajar, dan saya suka belajar sama orang-orang yang punya dampak, punya value, because I'm learning, ya. Itu buat saya value. Tapi setiap orang beda-beda value-nya. Ada orang yang ngopi, ngobrol bareng itu buat saya value, karena setiap hari itu saya bingung ngapain segala macam. Kalau saya ngobrol sama orang, seperti hidup saya punya arti, punya meaning. Because when I talk to people di kopi atau di segala macam, tuh saya ngobrol, saya sharing, saya cerita pengalaman saya, cerita pengalaman hidup saya. Itu saya seperti membagikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Maka begitu diajak ngopi bareng, orang ini suka banget. Oh, oke. Mungkin buat dia ngopi bareng itu adalah value. Nggak semua suka ngopi bareng. Ya, nggak semua suka ngopi bareng. Oke? Juga ada beberapa yang mungkin olahraga bareng, Pak. Mungkin kita futsal bareng, atau mungkin kita sepeda bareng. Ada beberapa yang, ayo kita nge-gym bareng, ayo kita sambil itu kita jalan pagi bareng. Oh, ada orang yang suka begitu. Kita main bulu tangkis bersama. Oke, why not? Gitu kan? Siapa tahu dengan ngobrol, dengan kita sambil olahraga segala macam, akhirnya bisa ketemu satu business opportunity. Why not? Olahraga bareng. Atau someone special seperti tadi saya, Pak. By the way, Pak Hendra, Pak, Bapak kan udah pernah datang kantor kita, Pak. Oh iya, Pak, saya pengen ketemuin Bapak sama owner kita nih, Pak. Kebetulan owner kita juga pengen ngobrol sama Bapak. Oh, someone special for me, very, very excited. Nah, kalau ada orang yang bisa follow up begitu, saya tuh pasti mau. Itu untuk saya. Ya, Anda harus tahu, customer Anda itu paling suka apa yang paling dia senang, dan itu spesial buat dia. Ada beberapa yang mungkin musik tertentu. Ada satu customer saya, dia senang musik Beatles. Musik zaman tahun 70-an, 60-an. Saya kasih tuh, lewat Spotify saya kasih, Pak, ini Pak suka nggak? Wah, thank you ya. You like also this music? Yes, I like this music. Beatles is good. Ya, Bee Gees is good. Because saya tahu dia kesukanya lagu-lagu Beatles, lagu-lagu Bee Gees, dan sebagainya, lagu-lagu zaman itu, tahun 70-an. Saya kasih lagu-lagu begitu dia, wah, you know, when I listen to this music, ya saya suka bener-bener excited banget. Saya merasa lupa kesibukan saya, lupa apa segala macam masalah-masalah begitu, dan saya merasa tenang. Nah, something special for you. Setiap orang itu beda, dan orang pengen di-treat dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itulah kemampuan kita sebagai orang sales. Jadi, apa kita jualan? No, we don't sell, right? We have to understand what people needs, what people really like, what people really want to be treated. Itu yang sebagai orang sales, atau saya sebutnya adalah professional closers, itu bagaimana kita bisa follow up dengan tepat. Nah, kabar baik buat Anda. Apakah Anda belajar? Kalau Anda belajar, Anda bisa tulis di komen apa pembelajaran Anda terbesar setelah menonton video saya ini. Anda bisa tulis di bawah, sehingga apapun yang Anda tulis bisa membuat orang lain juga belajar dengan tulisan-tulisan Anda. Saya senang sekali kalau saya bisa belajar juga dari tulisan-tulisan Anda. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau memang banyak komen-komen yang belum sempat saya balas, tapi saya akan berusaha untuk bisa membalas ya komen-komen yang bisa masuk ini, karena begitu banyak sekali. Oke? Tapi don't worry ya, saya juga akan selalu melihat dan saya membaca insight-insight Anda. Kalau Anda punya topik-topik tertentu yang ingin Anda sampaikan, bisa tulis di komen. Ada video apa yang ingin saya bawakan kepada Anda supaya Anda semakin jelas, Anda boleh tulis di bawah di komen, atau Anda bisa hubungi tim saya. Dan sukses selalu. Saya Hendra Hilman, salam closing.